Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan membahas prediksi soal SNBT 2023 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Kata yang tepat untuk melengkapi titik adalah, coba kita baca teksnya ya. Proses pengelolaan limbah medis meliputi mengumpulkan, pemilahan, pengemasan, transportasi, dan pemrosesan akhir. Risiko yang terkait dengan limbah medis, regulasi dan peraturan yang ketat harus diikuti untuk memastikan pengelolaan limbah medis yang aman dan efektif. Kalau kita perhatikan pada kalimat yang dimulai dari titik ini ya, sampai kepada kalimat yang selanjutnya, oke? Nah, itu dia hubungannya apa sih? Hubungannya itu adalah kausalitas atau dia sebab akibat ya. Coba kita baca sekali lagi nih. Risiko yang terkait dengan limbah medis, regulasi dan peraturan yang ketat harus diikuti untuk memastikan pengelolaan limbah medis yang aman dan efektif. Berarti kira-kira kata hubung apa yang tepat untuk melengkapi suatu kalimat yang ditandai dengan hubungan sebab akibat? Ya, yang paling tepat itu adalah yang B, karena. Ya, coba kita baca kalau kita masukkan kata karena di kalimat tersebut. Karena risiko yang terkait dengan limbah medis, regulasi dan peraturan yang ketat harus diikuti untuk memastikan pengelolaan limbah medis yang aman dan efektif. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, soal selanjutnya. Perbaikan yang tepat untuk kata mengumpulkan pada kalimat proses pengelolaan limbah medis meliputi mengumpulkan, pemilahan, pengemasan, transportasi, dan pemrosesan akhir agar memiliki kesejajaran bentuk dengan kata dan frasa lain adalah perbaikan untuk kata mengumpulkan ini ya, yang dicetak miring ini, mengumpulkan ini. Tuh, apa kira-kira perbaikan yang tepat untuk kata mengumpulkan? Coba kita perhatikan di sini. Kata-kata lain ya di kalimat yang sama ya, di kalimat tersebut pertama dia mengumpulkan, kedua coba kita lihat di sini pemilahan ya, ketiga pengemasan, oke, keempat transportasi, nah kemudian terakhir pemrosesan akhir ya. Kata-kata ini tuh ya merupakan kata-kata yang bersifat nominal ya, pemilahan, pengemasan, transportasi, pemrosesan akhir. Sementara mengumpulkan ya, kata mengumpulkan itu adalah kata verbal ya, mengumpulkan. Maka agar sejajar bentuknya dengan kata dan frasa lain dalam kalimat tersebut, kata mengumpulkan harus kita ubah menjadi kata nominalnya, yakni pengumpulan ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, jika teks tersebut ingin dibuat menjadi 2 paragraf, pengelompokan yang tepat adalah, coba kita baca teksnya berarti ya, biar kita tahu di mana harus mengelompokkannya begitu ya. Yang pertama, limbah medis adalah jenis limbah yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, laboratorium, dan apotek. Limbah medis dapat mencakup berbagai jenis bahan seperti jarum suntik, perban, bekas darah, obat-obatan, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Limbah medis juga dapat mengandung bahan infeksius dan zat radioaktif sehingga memerlukan penanganan yang lebih berhati-hati dalam pengelolaannya. Oke, kalimat 1 sampai 3 ya.
itu dia masih membahas mengenai hal yang sama. Coba kita baca kalimat 4 ya. Limbah medis berpotensi menyebarkan penyakit dan mengancam kesehatan manusia serta lingkungannya jika tidak dikelola dengan benar. Oke, kalimat 1 sampai 3 ini dia masih berbicara mengenai apa? Mengenai gambaran umum. Gambaran umum dari limbah medis itu, ya. Kemudian mulai dari kalimat 4 dia sudah masuk mengenai masalah pengelolaan, ya, dikelola dengan benar. Kemudian kalimat 5 bilangnya pengelolaan limbah medis membutuhkan perlakuan khusus yang karena sifatnya berbahaya. Limbah medis harus dipilah dan diproses dengan metode tertentu agar dapat diolah dan dibuang dengan aman. Nah, kalimat 7 proses pengelolaan limbah medis meliputi mengumpulkan bla 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 risiko yang terkait dengan limbah medis, ya. Kemudian kalimat terakhir, dalam rangka menjaga kesehatan manusia dan lingkungan, penting bagi fasilitas kesehatan untuk memahami dan menerapkan praktik pengelolaan limbah medis yang baik dan benar. Artinya kalimat dari 4 sampai dengan 9 itu dia membicarakan mengenai pengelolaan. Kalau misalkan kita ingin mengelompokkan paragraf ini yang awalnya mulainya 1 menjadi 2, kita harus mengelompokkan berdasarkan fokus pembahasannya. Artinya kita bisa mengelompokkannya menjadi 1 sampai 3, berarti 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, ya, karena kita mengelompokkan berdasarkan fokusnya. Yang 1 sampai 3 pembahasannya mengenai gambaran umum. Yang 4 sampai 9 fokusnya mengenai pengelolaan, ya. Maka pengelompokan yang tepat adalah 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, buat latihan kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan soal berikut ya. Nanti coba kamu sebutkan jawaban terbaiknya di kolom komentar. Untuk video-video selanjutnya bisa kalian tonton terus ya di GP Media Channel. Terima kasih.